Looping ini seperti Anda ketahui itu ada 3 jenis ya, atau ada 3 tipe, ada 3 macam. Ya. Di semua programming juga ada 3, selalu ada 3 gitu ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan bentuk for, ya. Perulangan dengan menggunakan bentuk for. Kemudian ada perulangan menggunakan bentuk while. Dan yang ketiga adalah perulangan dalam bentuk do while. Nah, di hampir semua bahasa ini ada. Semua bahasa ada, walaupun mungkin ada perbedaan sintak atau struktur lah sedikit ya. Terutama misalnya di Pascal itu tidak ada nih do while. Pascal ya, tapi Pascal kan sudah tidak dipakai orang lah. Bahasanya itu sudah sekarat, sudah mau mati itu. Jadi di Pascal itu ada repeat until ya, tidak perlu saya jelaskan itu. Jadi ketiga bentuk perulangan ini di dalam bahasa pemrograman C, C++, Java, C++, dan banyak lagi bahasa-bahasa yang lain yang modern itu hampir sama, jadi 3 bentuk ini ya, bentuk for, bentuk while, dan bentuk do while. Bagaimana logika dari bentuk for, while, do while, bagaimana perbedaan-perbedaannya di dalam menyelesaikan satu kasus perulangan, itu nanti kita lihat sekaligus melalui contoh-contoh yang bisa kita misalnya gini, logikanya itu seperti apa? Bagaimana logika dari perulangan itu? Misalnya yang pertama perulangan for ya. Perulangan for. Perulangan for. Nah, perulangan for ini logikanya kalau kita lihat di algoritma itu seperti ini. Ya, ini dari atas program atau dari program sebelumnya. Kemudian akan ada suatu bentuk statement yang kita sebut inisialisasi, ya. Inisialisasi, jelek tulisan saya ya. Inisialisasi, lalu kemudian ada evaluasi terhadap batas, ya. Jadi ini batas akhir atau batas saja gitu, batas perulangan. Ada pertanyaan karena ini dievaluasi ya, berupa ekspresi nanti, dan ekspresi itu akan menghasilkan suatu hasil evaluasi true atau false. Ya, apabila true, misalnya kita gambarkan ke bawah, apabila true, maka dia akan melakukan sederetan satu atau lebih aksi, begitu, ya. Kemudian ada aja gangguan. Kemudian setelah melaksanakan aksinya, alur program itu akan menuju kepada suatu penambahan nilai untuk counter. Ya. Jadi perubahan di sini. Perubahan sulit
perubahan. Perubahan ya. Perubahan. Perubahan counter sebetulnya. Baru nanti menuju ke evaluasi terhadap batas lagi. Ya. Jadi kalau true sekali lagi ini evaluasi terhadap suatu counter ya masih dalam belum mencapai batas, maka aksi akan dilakukan. Lantas kemudian setelah aksi-aksi dilakukan, aksi ini bisa lebih dari satu ya. Kemudian ada perubahan terhadap counter, nanti dicek lagi di sini. Demikian seterusnya sampai suatu waktu nilainya itu false. Di sini false. Kalau false nilainya, maka program akan berlanjut ke alur lain, ya, atau keluar dari perulangan. Jadi inilah yang disebut dengan perulangan itu ya. Ini perulangan itu, ya. Ini perulangannya itu. Nah, jadi for memiliki logika seperti ini. Yang kalau misalnya ditulis di dalam bentuk apa? Statement dalam C, kita langsung aja ke menggunakan C. Ya, dalam C itu nanti for itu seperti ini, for dalam kurung ini nilai awal atau inisialisasi tadi, ya, inisialisasi akan ada suatu nilai inisialisasi. Lantas kemudian ada batas di sini, batas dan perubahan di sini, perubahan. Ada perubahan counter maksudnya, atau perubahan nilai. Kemudian baru ada aksi di sini, dan aksi bisa lebih dari satu ya. Dan seterusnya. Baru kemudian ada tutup. Ya gitu, bentuk logikanya seperti ini. Jadi ada inisialisasi untuk nilai awal, ada batas. Ini salah, bukan titik, tapi titik koma. Batas kemudian perubahan. Misalnya ya, kita punya kita ingin misalnya ingin menuliskan kalimat misalnya gitu ya, menuliskan kalimat. Izin Pak, screen-nya belum di-share. Oh, sorry. Ini kadang-kadang tidak sadar kita ya. Ini inisialisasi. Jadi ada bentuk for itu ada nilai inisialisasi terhadap counter, ya. Kemudian atau sesuatu yang akan dievaluasi sebetulnya tidak hanya counter ya, tapi umumnya counter. Inisialisasi nilai awal. Lalu kemudian ada batas. Batas ini biasanya suatu ekspresi yang nanti akan dievaluasi. Apabila hasil evaluasinya true, maka dia masuk ke dalam tubuh dari for ini. Kalau false, dia keluar dari for ini. Ya. Kalau false, keluar batas ini. Nah, setiap ada perubahan, itu akan dicek apakah perubahannya itu masih dalam batas yang dipersyaratkan, ya, atau menjadi kondisi, sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Nanti dievaluasi, hasilnya kalau true, maka dilakukan lagi aksi 1, aksi 2, dan seterusnya. Nanti tambah lagi perubahan lagi, cek lagi. Nah, gitu. Seperti yang tadi diperlihatkan pada
eh, gambar tadi, ya. Jadi ada inisialisasi, dicek, kalau true aksinya dilakukan, kemudian ada perubahan gitu, ya, ke perubahan, dicek lagi batasnya masih dalam batas syarat atau kondisi. Apabila memenuhi syarat atau kondisi maka true dan aksi ini dilakukan kembali, lakukan perubahan, cek lagi. Apabila sudah mencapai batas yang dipersyaratkan atau misalnya hasil evaluasinya false, maka dia akan keluar dari perulangan. Ya, itu mengenai for. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menuliskan kalimat sebanyak 10 kali gitu. Ya, kalimat apa? Misalnya kalimatnya seperti ini. Misalnya kalimatnya seperti ini. Saya misalnya gitu. Saya sedang belajar programming. Dan ini akan dilakukan sebanyak 10 kali gitu, menuliskan ini. Nah, bagaimana itu dilakukan? Nah, untuk melakukan ini, mari kita lihat sekarang misalnya langsung di C++. Sorry, di Dev C++. Tetapi ingat, ini bukan C++ yang akan kita gunakan bahasanya. Tetap C ya. Jadi makanya jangan, kalau memberi nama harus diakhiri dengan tanda titik C. Jangan tidak menggunakan titik C, nanti akan tertulis CPP. Ya, itu salah itu bahasa yang lain itu ya. Walaupun C++ mengerti tentang C, tapi artinya C itu menjadi subset dari C++, ya. Karena C++ adalah perbaikan atau penambahan fitur, penambahan fasilitas dari C, ya, perubahannya terlebih. Misalnya nama filenya kita buat dulu. Misalnya nama filenya adalah kalimat titik C gitu. Ya, kalimat titik C. Ya, jadi menuliskan kalimat sebanyak kalimat tertentu lah gitu ya. Kalimat tertentu sebanyak 10 kali gitu, ya. Jadi ini, nah bagaimana? Tentu kita harus memulainya dengan include ini, include stdio.h, ya, cukup satu itu, kemudian main, ya. Sekali lagi Anda boleh juga menggunakan di depannya ada in. Di depan ini ada in atau void. In boleh. Syaratnya adalah di akhir harus ada return kalau in. Nih, return 0 gitu. Harus ada itu di akhirnya nanti. Jadi di atasnya ini ada kalimat-kalimat atau statement-statement yang akan ditulis. Ya. Atau tidak usah pakai in, boleh juga. Ini tidak usah pakai return gitu. Nah, sekarang kita deklarasikan suatu variabel karena kita ingin melakukan atau menuliskan kalimat tertentu, yaitu saya sedang belajar programming gitu di layar sebanyak 10 kali, maka tentu kita perlu suatu counter ya. Misalnya namanya in counter misalnya gitu ya. Lantas kita baru membuat inilah ya, perulangan for. Apa yang akan diulang? For counter. Nah, inisialisasinya berapa? Terserah Anda. Mau dari 0 boleh. Ya. Kalau dari 0 sebanyak 10 kali, maka batasnya berapa? Counter lebih kecil
9 Pak, 9 Pak. Sama dengan 9 gitu. Ya, pakai sama dengan. Tapi kalau misalnya lebih kecil dari 10 juga sama itu. Karena kalau lebih kecil dari 10 kan 9 tidak masuk gitu. Ya. Lalu kemudian counternya bertambah satu demi satu. Nah, gitu. Ya. Nah, di dalam blok kurung kurawal inilah nanti statementnya akan diulang-ulang kalau kondisi dari evaluasi terhadap ini, batas tadi, ini batas, itu masih memenuhi syarat atau kondisi true, maka ini akan dilakukan. Misalnya kalimat yang akan dituliskannya adalah ini, misalnya saya sedang belajar programming, gitu. /n jangan lupa untuk pindah baris. Ya. Nah, dengan begini saja berarti kita tujuan kita adalah menuliskan saya sedang belajar programming di layar sebanyak 10 kali, itu bisa dilakukan. Anda lihat sekali lagi batas ini, nilai inisialisasi ini, kalau misalnya dimulai dari, kalau misalnya dimulai dari 1 boleh juga, ini 1, ya, berarti ini gitu. Atau 11 kan boleh juga. Itu boleh juga. Berarti itu 10 juga. Atau misalnya mulai dari 1000 gitu, boleh juga. Ya kan? Sampai 1000 1009 kan? Gitu. 1009. Nah, 10 kali itu. Ya, kalau Anda membuatnya tergantung nilai awalnya. Tetapi tentu saja kalau membuat nilai awalnya dari angka yang aneh-aneh itu membingungkan Anda sendiri. Jadi kita buat saja sampai 9. Ingat pakai tanda sama dengan berarti sampai 9. Nah, sekarang kita simpan ini namanya kalimat .c. Nah, jangan lupa itu titik C-nya. Kalau tidak pakai titik C, dia akan otomatis menjadi CPP kan? CPP itu C++, dan itu bahasa yang lain. Mari kita jalankan bagaimana program ini. Ini dia. Menuliskan saya sedang belajar programming sebanyak 10 kali. Ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi pahami kembali bagaimana menuliskan program supaya sesuai dengan keinginan. Ada pertanyaan tentang for ini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya, gampang sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya kita punya persoalan yang lain, contoh yang lain, ya, ini yang satu tadi yang pertama. Nah, sekarang kita buat yang kedua. Kedua, misalnya menuliskan syair lagu anak ayam turun. Gimana? Anak ayam turun? Tahu kan? Anak ayam turun. Gimana? Anak ayam turun 10 gitu.
mati 1 mana mati 1 tinggal 9. Ya gitu kan? Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Dan seterusnya. Sampai yang terakhirnya, anak ayam turun 1, mati 1 tinggal induknya. Itu kan syair lagu anak ayam turun. Nah, bagaimana membuat program? Kita lihat kalau di analisis ini ada perulangan kalimat. Nah, anak ayam turun, mati 1 tinggal. Nah, ya kan? Perulangan kalimat. Sementara ini adalah merupakan variabel kan berubah-ubah. 10, 9. 9, 8. 8, 7. 7, 6, dan seterusnya. Sampai 21. Jadi ini ada perubahan terhadap variabel angka ini. Ya, sementara anak ayam turunnya tetap. Berarti dia dan mati 1 tinggal. Kecuali yang terakhir. Nih, kalau anak ayam turun 1, mati 1 tinggal induknya. Gitu. Nah, misalnya bagaimana kalau kita buat dalam programnya? Kita buat dalam program ini namanya filenya misalnya anak ayam titik C, ya, menuliskan syair lagu anak ayam turun. Nah, gitu ya. Perhatikan. Include. Sorry. Ini kepegang-pegang. Include stdio.h. Main. Nah, kita lihat anak ayam tadi ini anak ayam turun dan mati 1 tinggal. Ini kan variabel yang berubah itu. Berarti kita harus menentukan nama variabel. Misalnya variabelnya anak gitu ya. Boleh terserah apa saja lah. Ya, misalnya karena anak gitu. Ya. Kemudian kita tuliskan judul lagunya dulu, print F. Judul lagunya adalah anak ayam turun. /n/n. 2 kali /n. Baru kemudian kita buat perulangan menuliskan syairnya. Menuliskan syair. Kita gunakan for. Yang berubah itu anak ayam. Anak tadi variabelnya ini. Yang kita buat anak. Berarti kita tuliskan anak dimulai dari 10. Misalnya gitu. Batasnya adalah anak itu harus tetap lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 1. Iya kan? Apa artinya lebih besar dari 1? Coba ada yang bisa menjawab?
Apa maksudnya lebih besar dari 1? Lebih dari 1, Pak. Ya, apa maksudnya itu lebih dari 1 tuh? Ini 10 dimulai, nanti selama lebih dari 1. Berapa lebih dari 1 Dimulai itu? dari 2, Pak. Dimulai Bukan dari 10 sampai nanti ke 2, Pak. sampai ke 2 gitu. Jangan dimulai dari 2. Kan ini yang mulainya inisialisasi. Berarti ini ada pengurangan. Itu makanya di sininya min-min. Jadi anak itu akan Iya, Pak, deklarasi, Pak. 1. Ya, 9, 8, 7, sampai 2 nanti. Sampai 2. Ya. Jadi, apa yang akan dituliskan? Ya, menuliskan syair ini. Print F. Anak ayam turun persen D. Nah, kan akan dituliskan angka di situ. Anak ayam turun persen D. Apa yang akan dituliskan di persen D? Nah, pindah baris. Apa yang akan dituliskan? Yaitu anak. Jadi nanti isi anak itu dimulai dari 10, berarti anak ayam turun 10. Gitu. Ya. Baru kemudian nuliskan lagi mati satunya. Mati 1 tinggal persen D. Nah, di persen D ini akan dituliskan apa? Akan dituliskan apa? Kalau di sini 10, di sini kan dituliskan 9 kan? Ya. Berapa 9 itu? Dari mana datangnya 9? Kalau anak itu di angka 10, berarti akan tertulis 10 di sini. Ya kan? Nah, tapi yang bawahnya harus menuliskan 9. Gimana cara memperoleh angka 9 itu? Anak 10 dikurang 1. Jangan 10 variabelnya ya. Ya, variabelnya itu kan anak, ya. Berarti anak kurang 1. Baru dituliskan di sini 9 karena anak itu 10 dikurangi 1 jadi 9. Kalau anaknya mulai dari 10. Kemudian anak ini kurang-kurang. Setelah kurang-kurang, dicek apakah masih lebih besar dari 1. True. Nah, kan kurang-kurang ini dari 10 menjadi 9. Berarti nanti yang kedua berikutnya adalah anak ayam turun 9. Mati 1 tinggal 9 kurang 1 alias 8. Gitu. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir 2. Anak ayam turun 2, mati 1 tinggal 1. Kan gitu. Nah, tentu saja setelah keluar dari sana, harus menuliskan yang terakhir, yaitu printf anak ayam turun persen D. Anak terakhirnya 1 itu pasti mati. Anak ayam turun persen D. Print lagi. Mati 1 tinggal induknya. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, kita simpan dulu ini. Namanya anak ayam titik C. Anak ayam titik C. Ada perhatian sekali lagi. Ya, ini menurun for-nya. Jadi for itu ada 2, ada naik, ada turun. Kalau ini turun karena min-min. Ya, dimulai inisialisasinya nilai awalnya 10 berkurang-kurang sampai batasnya adalah lebih dari 1 alias 2. Jadi si 1 tidak termasuk. Ya. Dan setiap perubahan variabel itu akan dituliskan di sini. Mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, sampai 2 yang lebih besar dari 1. Ya. Mari kita jalankan ini.
Ini dia. Ini dia. Anak ayam turun. Anak ayam turun 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Nah, tinggal yang terakhir anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Nah, begitu. Ada pertanyaan tentang ini?